Cyberman, kali ini kita sedang bersama dengan teman-teman dari Lentera Cyber. Yuk kita cari tahu apa sih Lentera Cyber itu. Pertama kita kenalan dulu nih sama kakak cantik yang ada di kanan saya. Halo kak, siapa nih namanya? Halo Cyberman, perkenalkan saya Noni dari Diskominfo Provinsi Bali selaku Sandiman Ali Pertama. Salam kenal. Bang, ini namanya siapa bang? Halo, nama saya Agus Agung dari Diskominfo Provinsi Bali, bidang persandian tenaga administrasi. Hai Cyberman. Ini Om silakan. Hai, saya Bambang di bidang persandian juga di Diskominfo Provinsi Bali. Tenaga administrasi juga. Ini aku mau nanya sedikit nih, apa sih sebenarnya Lentera Cyber itu? Lentera Cyber itu kita dibentuk kan gunanya untuk meliterasi ya. Jadi lentera itu menerangi kan ke segala arah itu cahaya lentera itu kan. Jadi supaya bisa menerangi di sekitarnya untuk lebih aware lagi tentang siber gitu kan. Banyak sekarang ada yang penipuan tentang siber, kejahatan siber kan banyak nih modelnya sekarang. Jadi supaya kita meliterasi banyak orang untuk supaya lebih aware aja sih. Kak, kalau Lentera Cyber ini target utamanya tuh ke siapa? Kalau Lentera Cyber ini untuk sekarang kita menargetkan untuk ASN di Provinsi Bali. Karena kebetulan latar belakangnya juga kemarin-kemarin itu sempat lumayan lah beberapa ASN dan juga pegawai-pegawai di Pemprov Bali itu yang menjadi korban, misalkan korban phishing dan juga APK yang sedang marak, undangan pernikahan seperti itu. Jadi ada beberapa yang diambil alih juga akunnya, WhatsApp-nya, sosial medianya seperti itu. Jadi karena di balik orangnya itu yang juga terkena serangan kan bisa juga berakibat ke instansi, ke Pemprov Bali. Misalkan salah satu bocor datanya bisa juga nanti data di Pemprov Bali, seluruh data Pemprov Bali itu juga bisa bocor diakibatkan oleh misalkan ketidaksadaran atau kelalaian salah satu pegawainya, seperti itu. Ini kan memang target utamanya itu di ASN-nya Pemprov Bali gitu. Sebenarnya nanti akan meluas nggak sih, bisa ke komunitas-komunitas mahasiswa atau masyarakat umum yang lain gitu? Kalau untuk literasi kami juga pernah melakukan sosialisasi juga pernah bekerja sama juga dengan BSSN sebagai narasumbernya itu ke mahasiswa-mahasiswa. Kemudian untuk literasinya sendiri kan kami juga ada di sosial media. Nah, kalau di sosial media kan jangkauannya lebih luas juga. Jadi mungkin bisa ke masyarakat juga. Untuk literasinya bisa tersampaikan juga ke masyarakat. Berarti workshop gitu-gitu ya? Ada, kalau untuk metodenya itu kami sebenarnya Lentera Cyber itu dari 2021. Nah, itu awal-awal baru di sosial media aja Mbak, baru online. Nah, itu kami sebarkan banner, terus ada comic strip juga, ada ada webinar gitu, di YouTube kami juga ada, di podcast juga kami ada. Terus berkembang ada kami juga melakukan pelatihan, itu pilot projectnya lah juga kami ambil 10 orang dari perwakilan dari perangkat daerah. Itu kami berikan materi-materi terkait keamanan siber, materi-materi yang dasar aja, karena biasanya hal yang kecil yang diabaikan justru bisa berakibat besar kan. Nah itu kemudian setelah kami evaluasi lagi, kok mungkin peserta itu bakal lebih aware kalau mereka sudah merasakan jadi korban. Nah, setelah itu kami metodenya itu dengan melakukan serangan langsung ke peserta. Jadi pesertanya itu peserta workshop, kami phishing pesertanya apakah ada peserta yang terjebak. Nah, ternyata banyak yang terjebak seperti itu. Nah, jadi dari sana mungkin peserta mempunyai pengalaman secara langsung bagaimana rasanya menjadi korban. Bagaimana data-datanya itu bisa bocor ke kami. Jadi kami lakukan serangan ke peserta seperti itu. Makasih Mbak, kita ke sebelah kiri dulu, nanti rasanya nggak adil kalau kita berat di kanan ya. Oke, Mas, kira-kira untuk selanjutnya ada target lebih besar nggak untuk Lentera Cyber?
Kalau untuk target yang lebih luas, sebenarnya secara bertahap kan kami sudah melakukannya melalui seperti yang dibilang sama Mbak Noni tadi itu dari media sosial pertama. Nantinya setelah target dari para pejabat yang ada di Pemprov Bali sudah bisa kita kena, secara simultan kami sebenarnya sudah melakukan juga roadshow ke kabupaten kota. Seperti kemarin sudah di Karangasem sudah, di Kota Denpasar sudah, Badung, bahkan sampai Jembrane paling ujung barat Bali itu sebenarnya kami sudah melakukan. Hanya baru terbatas di Kominfo saja tapi. Cuman nanti pasti akan kami usahakan untuk lebih meluas lagi. Entah apakah kami yang tim dari Kominfo provinsi yang terjun langsung atau terjun sebagai pendamping saja. Sementara yang bergerak itu nanti dari Kominfo kabupaten kota. Strategi seperti itu sih sudah direncanakan, hanya masih terbentur dengan urusan lain juga yang harus kami kerjakan kan. Jadi tidak bisa kami ambil sekaligus semuanya. Seperti itu sih rencananya. Kira-kira Mas ada harapan yang lebih besar lagi nggak untuk Lentera Siber ke depannya? Kalau harapan yang lebih besar tentu ada ya. Jadi kan kita memang tujuannya untuk meliterasi supaya jangkauannya luas seperti itu kan. Kalau dari sosial media seperti itu kan memang sudah bisa dilihat oleh banyak orang. Mungkin kalau sekarang mungkin lingkupnya masih kecil ya. Kalau menurut saya lingkupnya masih kecil, tapi tujuan akhirnya nanti pasti keinginan kita akan meluas. Jadinya bisa meliterasi, habis itu orang-orang jadi lebih aware, tahu apa dampaknya, bagaimana, dan lebih aman lah jadinya untuk di dunia digital ini gitu. Mungkin bisa membuat masyarakat atau para ASN lebih berhati-hati ya dalam bersosial media. ASN-nya dulu kan, karena kan ASN yang menjalankan semua pelayanan untuk masyarakat kan. Jadi kalau yang mengoperasionalkan sudah aware dengan semua hal yang berhubungan dengan dunia siber, ya nantinya mereka juga pasti akan minimal dari mulut ke mulut mereka akan bercerita kan, harusnya ini, minimal ini, lakukan itu kan segala macam itu perlulah untuk diliterasi. Karena itu yang sangat kurang di kita. Terutama sebenarnya kalau menurut saya sih di Indonesia sebenarnya kurang itu literasi kesadaran keamanan siber itu. Ya tujuannya nanti endingnya memang ke situ. Cuman beberapa metode dipikirkan untuk menuju ke situ. Mungkin karena ASN itu jadi contoh untuk masyarakat ya. Harus menjadi contoh kan. Siapa lagi yang dilihat oleh masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, iya kan? Oke, ini kira-kira mungkin Siberman penasaran nih, Mbak. Ada nggak sih sosmednya Lentera Siber? Oke, sosmednya Lentera Siber ya, tolong di follow. Ini di sini nih. Ya di sini di bawah mungkin nanti disediakan ya Pak ya. Itu ada IG, Instagram Lentera Siber, kemudian ada YouTube-nya juga di Lentera Siber. Kemudian ada podcastnya juga Mbak di Anchor dan Spotify. Pokoknya cari aja Lentera Siber. Jadi kalau teman-teman Siberman nih pengen informasi lebih lanjut terkait dengan literasi siber gitu ya, bisa di follow sosmednya Lentera Siber. Ada jargonnya nggak nih buat teman-teman Lentera Siber? Jargonnya ada. Gimana? Coba contohin Mbak. Biar kita bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Aduh saya belum tahu nih, saya belum tahu. Nah, saya kasih tahu dulu. Bareng-bareng saya belum tahu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang Lentera Siber, nanti saya netizen cerdas. Oke. Ya. Mau dicoba dulu? Mau Boleh. DR dulu? Oh nggak usah, langsung aja. Langsung. Saya netizen cerdas. Oke, sip. Oke, langsung. Lentera Siber, Saya netizen cerdas. Oke, Siberman, sekian cerita-cerita kita dengan Lentera Siber. Saksikan terus sosmed BSSN. Salam jaga ruang siber.